Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebahas tentang program linear. Nah, program linear yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang membuat model matematikanya dan nanti langsung bisa menghitung fungsi tujuannya gitu. Nah, kemudian kalau program linear bentuknya nanti soal cerita, itu kalian harus baca soal ceritanya per kalimat itu dengan seksama, karena nanti setiap kalimat biasanya kalau dalam program linear itu bisa dibuat dalam bentuk formula matematika atau dalam bentuk model matematika. Oke, kita langsung ya, kita ngebahas satu contoh soal yang ini. Seorang penjahit mempunyai bahan 90 meter kain wol dan 60 meter kain katun. Oke. Penjahit tersebut akan membuat baju dan rok untuk dijual. Satu baju memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain katun, sedangkan satu rok memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun. Keuntungan satu buah baju 50.000 dan satu rok adalah 80.000. Tentukan keuntungan maksimumnya. Nah, berarti nanti di sini fungsi tujuannya adalah menentukan keuntungan maksimum. Oke. Tapi sebelum mencapai ke fungsi tujuan, kita harus ngebuat model matematikanya dulu. Nah, kalau ada soal begini, ini soalnya nggak sesimpel ya. Jadi kayak soalnya tuh ada kain wol, ada kain katun, ada baju, ada rok. Jadi tuh kalau gini tuh kalian kadang bingung nentuin siapa sih X-nya, siapa sih Y-nya, nggak bisa langsung dapet gitu. Tapi kadang soal cerita prolin itu ada yang langsung dapet gitu. Oh, X-nya ini, oh Y-nya ini. Tapi kali ini ada kain wol, ada kain katun, ada baju, ada rok. Jadi kalian nggak usah bingung nentuin siapa X-nya, siapa Y-nya. Nah, triknya kalau kalian menemukan soal kayak gini, dilihat dulu fungsi tujuannya dia tuh mau ngapain sih soal cerita ini. Oh, ternyata fungsi tujuannya adalah menentukan keuntungan maksimum. Oke. Nah, biasanya di program linear itu tujuannya kalau nggak ngomongin maksimum ya minimum. Kalau kita mau nentuin maksimum biasanya adalah keuntungan maksimum atau pendapatan maksimum. Tapi kalau ngomongin minimum itu biasanya adalah biaya minimum yang dikeluarkan. Nah, kalau ngomongin minimum biasanya ngomongin budget gitu. Tapi kalau ngomongin pendapatan keuntungan itu kita cari yang maksimum. Nah, kemudian kita tentukan dulu nih fungsi tujuannya siapa. Oh, fungsi tujuannya adalah tentukan keuntungan maksimum. Oke, ternyata fungsi tujuannya dia pengen mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, kalau keuntungan maksimum berarti kan gak jauh-jauh sama harga dong. Harga itu kan berarti di situ ada tertera harga kan di soal cerita. Nah, kamu cari harga yang tertera, harga apa di sini? Oh, ternyata yang tertera di sini adalah harga satu buah baju nih ya, satu buah baju 50.000 dan harga satu buah rok adalah 80.000. Berarti oke, kalau fungsi tujuannya tadi dia mencari keuntungan maksimum, ada hubungannya dong sama harga. Nah, harga yang tertera di sini adalah harga rok dan harga baju, atau harga baju dan harga rok. Maka X-nya dan Y-nya adalah baju dan rok, bukan wol sama katun. Gitu ya. Jadi triknya cari dulu fungsi tujuannya dia tuh mau ngapain. Oke. Berarti di sini tertera adalah X-nya adalah baju dan Y-nya adalah rok. Tepatnya nanti X-nya adalah banyaknya baju dan Y adalah banyaknya rok. Oke, kita terus di sini ya. Berarti X sama dengan banyak baju. Oke. Banyak baju. Oke, sebentar. Banyak baju. Kemudian nanti yang Y-nya berarti nanti di sini adalah banyak rok. Ya, semua bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya terus nanti wol sama katunnya buat apa? Nah, wol sama katunnya gini. Di soal cerita itu kan tadi kayak senternya lah, kayak apa ya namanya, barangnya itu kan baju sama rok. Nah, di soal cerita ini ada kalimat yang oh ternyata tuh baju itu memerlukan kain wol sama katun.
Terus rok itu juga memerlukan kain wol sama katun. Berarti kan sama-sama perlu wol, sama-sama perlu katun. Nah, di sini nanti yang akan kita kelompokkan. Jadi kalian ngebuat tabel habis ini. Berarti nanti di sini kalian tabelnya adalah X ini ya. Kemudian di sini adalah tabelnya Y. Nah, kemudian di sini kan tadi ada X itu berarti baju, Y itu rok. Nah, kemudian ada jenis lagi di sini adalah ini ya jenisnya wol sama katun. Berarti nanti yang di sebelah sini kalian tambahin wol, oke. Yang sebelah sini tambahi katun, gitu. Terus bikin tabel. Nah, ini. Nah, ini. Sekarang kita coba mengisi yang ini dulu. Yang saya tulisin yang ini. Nah, nomor 1 dulu. 1. Jadi bacanya adalah, oh, berapa sih banyak baju yang dia memakai bahan wol, gitu. Cara bacanya gitu. Berapa banyak baju yang memakai bahan wol. Jadi kita lihat berapa sih banyak baju yang memakai bahan wol. Itu adalah kalimat yang nomor ini. Ada satu baju memerlukan 2 meter kain wol. Maka kalimat yang di sini kita isi sama angka 2. Kemudian untuk yang ini ya. Berarti berapa banyak baju yang menggunakan bahan katun? Oke, kita cari di sini. Berapa sih banyak baju yang menggunakan bahan katun? Itu adalah kalimat yang mana ya? Berarti gini. Satu baju cari yang memerlukan katun. Oh, 2 meter kain katun. Maka yang di sini kita isi sama angka 2. Oke. Sekarang yang di sini. Berarti berapa banyak rok yang menggunakan bahan wol? Berapa banyak rok yang menggunakan bahan wol? Berarti kita fokus di rok. Satu rok memerlukan 3 meter kain wol. Berarti kita isi di sini 3. Kemudian yang di sini, berapa banyak rok yang menggunakan bahan katun? Berapa banyak rok yang menggunakan bahan katun? Oke, kita dapat di sini. Jangan aja. Satu rok dia menggunakan bahan katun 1 meter katun. Oke, maka kita isi di sini adalah 1. Oke, semua bisa dipahami ya. Jadi kalian harus bisa ngebuat tabel, terus nanti tadi ngebacanya baris kolom. Nah, setelah itu ada kalimat yang belum kita tuliskan di tabel, yaitu apa? Yang ini. Ini ya. 90 meter kain wol dan 60 meter kain katun. Berarti kain wolnya itu ada 90 meter totalnya dan kain katun ada 60 meter. Nah, wol berarti ngebacanya kan gini. Yang menggunakan wol kan berarti ke arah bawah. Jadi nanti 90 meter kain wol yang tersedia itu ngejumlahnya ke bawah, bukan malah ke samping sini. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ke bawah bukan ke samping. Kenapa? Karena kita cari yang sama-sama punya wol. Oh, yang sama-sama punya wol kan ini ke bawah. Tadi 2 ya. Nah, ke bawah gitu. Maka nanti ngejumlahnya tabelnya adalah ke arah bawah. Gitu. Maka kita isi di sini adalah 90, yang di sini kita isi 60. Jadi ngejumlahnya tuh ke arah bawah sini. Yang wol kita jumlahin sama wol sendiri, terus yang katun kita jumlahin sama katun sendiri. Maka dapat 90 sama 60 kita letakkan di bawah yang di sini. Oke. Nah, begitu. Sekarang kita ngebuat modelnya. Nah, modelnya karena ngejumlahnya ke arah bawah, berarti modelnya juga ke arah bawah, jangan ke samping. Jadi nanti ngebaca modelnya gitu. Gini ya. Oke, model yang pertama. Nanti akan jadi gini. 2x 3y 90. Nah, gitu ngebacanya. Berarti jadi gini. Maaf.
2x plus 3y. Karena dia tadi persediaan ya katanya ya mempunyai bahan 90 meter, berarti nggak mungkin dong bahannya lebih dari 90, maka kita kasih kurang dari sama dengan 90. Nah ini bisa disederhanain nggak? Disederhanain mereka bertiga nggak bisa, ya udah diamin aja. Kalau mereka bertiga bisa dikecilin, dikecilin. Oke. Model yang kedua, ngebacanya berarti sama 2x plus 1y plus 1y, satunya kan gak usah ditulis gak apa-apa, jadi plus y langsung. Nah 60 itu ngebacanya, maka dapat 2x plus 1y, kita langsung kita tulis y kurang dari sama dengan 60. Sama ya, kurang dari sama dengan 60 karena persediaan dia hanya punya bahan 60 gitu. Jadi modelnya 2x plus 3y kurang dari sama dengan 90, 2x plus y kurang dari sama dengan 60, dan ingat tadi kan x itu kan banyaknya baju, y itu banyaknya rok. Berarti nanti nggak mungkin dong banyaknya baju itu negatif, maka x-nya lebih dari 0. Terus banyaknya rok itu kan nggak mungkin negatif juga, maka dia nggak boleh negatif juga kan, maka dia lebih dari sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 boleh nggak? Boleh, artinya dia nanti nggak ngejahit rok sama sekali, nggak apa-apa. Jadi yang penting dia nggak boleh negatif baju sama roknya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Itu cara ngebuat model matematika. Oke, sekarang kita lanjutkan ngebuat grafiknya. Nah, ini seperti biasanya. Jadi tadi modelnya kan ada 2x plus 3y kurang dari 90, terus 2x plus y kurang dari sama dengan 60, x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan fokus ngebuat garis yang ini dulu. Yang 2x plus 3y 90 sama 2x plus y kurang dari sama dengan 60. Oke. Pertama, berarti kayak biasanya ya kita buat sama dengan 0. Berarti 2x plus 3y, 2x plus 3y kita buat sama dengan 90. Terus waktu SMP kan ada ya yang soal persamaan garis gini. Terus kalau x-nya 0, berarti y-nya berapa? Tinggal 2 kali 0 kan 0. Berarti masih 3y sama dengan 90. Berarti kalau 3y sama dengan 90, y-nya adalah 30. Oke, kita isi y-nya sama dengan 30. Maka nanti grafiknya adalah 0,30 titiknya. Oke. Terus gantian, kalau y-nya yang 0, berarti 3 kali y-nya diganti 0, berarti masih 2x sama dengan 90. Berarti x-nya berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 90? X-nya sama dengan 45. Maka X-nya sama dengan 45. Maka di sini kita isi sama 45,0. Oke. Nanti titiknya adalah 0,30 sama 45,0. Terus kita cek sekalian 0,0 untuk menentukan arsiran. Cek 0,0 ya. Kemana? Ke sini. Ke 2x plus 3y kurang dari sama dengan 90. Ya kita cek yuk. Berarti 2 kali x-nya diganti 0 tambah 3 x-nya ganti 0 kurang dari sama dengan 90. Ini 0, ini 0, berarti 0 kurang dari 90. Ini salah atau benar ya? Oke, ini ternyata 0 kurang dari sama dengan 90 kan benar. Berarti kalau benar, dia diarsir. Diingat-ingat, kalau benar dia diarsir. Kalau nanti salah, berarti 0-nya nggak diarsir. Karena ini 0 kurang dari 90 itu benar, berarti nanti 0-nya diarsir. Kalau nanti 0-nya itu bagian ininya nanti menunjukkan salah, berarti ininya tidak diarsir. Kan ini 0 kurang dari sama dengan 90 kan benar.
0 kurang dari sama dengan 90 kan benar, maka dia diarsir, di bagian nolnya diarsir. Oke. Oke, nanti ya kita pindahkan ke grafik. Nah, sekarang yang ini. Berarti sama, kita buat 2x plus y kita buat sama dengan 60. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Berarti ini kita ganti 2 kali 0, 0. Maka tinggal berapa sih? Y-nya sama dengan 60. Maka dapat Y sama dengan 60. Maka nanti koordinatnya adalah 0,60. Terus kita balik, Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0 berarti 2x tadi. Kalau Y-nya kita ganti 0, berarti di sini masih 2x sama dengan 60. 2 kali berapa yang hasilnya 60? Oh, 30. Maka nanti di sini x-nya akan dapat 30. Maka koordinatnya menjadi 30,0. Gitu ya. Kemudian kita cek sekalian. Nah, ini tadi berapa tadi? 3y. Nah, kita cek sekalian. Cek ya. Ceknya 0,0. Nah, kita cek 0,0. Ya, kita cek 0,0. Cek 0,0. Kita masukkan kemana? Ke ini. Ke 2x plus y kurang dari sama dengan 60. Berarti 2 kali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 60. 2 kali 0, 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 60. 0 kurang dari sama dengan 60 salah atau benar sih ini? Oh, benar. Kan benar 0 kurang dari sama dengan 60. Kalau 0 lebih dari sama dengan 60 kan salah. 0 kan emang lebih sedikit daripada 60. Maka 0 kurang dari sama dengan 60 benar. Nah, kalau benar berarti 0-nya di diarsir. Nah, gitu. Maka nanti bagian 0 diarsir. Tapi kalau salah, ingat ya, kalau ininya udah salah, maka nanti di sini tidak diarsir. Salah itu maksudnya gini, 0 lebih dari sama dengan 60. Emang 0 lebih dari 60 kan enggak toh, salah kan? Kalau salah maka bagian di sini itu tidak diarsir. Nah, gitu. Tidak diarsir itu nanti bagian 0-nya. Oke, bagian 0-nya. Terus tadi ada batas. Batasnya juga modelnya yang ketiga tadi kan. Bentar. Model yang ketiga kan tadi x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Jangan lupa nanti dimasukkan di sini. Nanti untuk menggambar. Nah, x-nya itu lebih dari sama dengan 0, x-nya lebih dari sama dengan 0, dan y-nya tadi juga lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita ngebuat grafiknya. Oke, grafiknya. Berarti kita ngebuat grafik ini. Ini sorry, nggak lurus, maaf ya. Ini kita ngebuat grafiknya gini, nggak lurus ini pennya. Gini, sama gini, nggak apa ya, nggak lurus ya. Oke, ini kita taruh di sini, kita taruh sumbu x ya. Kita taruh di sini sumbu x. Terus yang bagian atas kita taruh di sini adalah sumbu y. Nah, kemudian di sini ada 0. Kemudian kita isi koordinatnya. Tadi berapa? 0, 30, 45, 0. Berarti kita isi di sini misalnya 30-nya di sini. 30. Terus tadi yang sampingnya kan juga ada 30. Nih, kita buat sekalian 30. Kita buat 30 di sini. Oke, bentar.
Nah, kita buat di sini misalnya 30 juga ya, 30. Nah, terus 45-nya misalnya kita taruh di sini 45. Nah, 45 450 terus 60. Berarti kan 2 kali lipatnya ini. Nah, 60. Terus kita hubungkan deh 30 030 sama 450. Berarti 030 450. Kan kita hubungkan di sini berarti. Sini. Nah, sini toh. Nah, gitu. Terus yang 060 sama 30 0, berarti 60 0 sama 30 juga kita hubungkan ke sini. Nah, gitu. Tuh. Lihat ya. Oke ya. Nah, kemudian tadi kan ini yang garis pertama 2x plus 3y kurang dari sama dengan 60 itu kan yang ini, yang 030 45. Berarti kan ini 2x plus berapa tadi? 3y kurang dari sama dengan 90. Terus yang grafik yang ini itu adalah yang 2x plus y kurang dari sama dengan 60. Nah, kita tulis ini untuk memudahkan aja. Nah, kita lihat garis yang 2x plus 3y kurang dari sama dengan 60. Tadi katanya ini kan benar. Benar. Kalau benar berarti dia diarsir. Nah, yang diarsir mana? 0. Maka bagian 2x plus kurang y sama dengan 60. Ini benar kan? Maka dia panahnya ke arah bawah. Oke. Berarti artinya nanti area 0 diarsir. Terus kita lihat yang di sini. Nih, 060 30. Katanya dia apa? Benar. Berarti kalau benar, orang yang 2x plus 3y kurang dari sama dengan 60, ini juga kita kasih ke arah bawah. Berarti ini garis yang ini ya, ini garis yang ini. Nah, yang ini itu kita kasih panah ke arah bawah. Berarti ini juga diarsir ke arah bawah. Ini ke arah bawah, ke arah bawah. Nah, sekarang kan ada x-nya lebih dari 0, y-nya lebih dari 0. Sumbu x lebih dari 0. Berarti kan x-nya nggak boleh negatif. Maka dia arahnya ke arah kanan. Terus tadi y-nya lebih dari 0. Berarti y-nya kan nggak boleh negatif. Maka bagian y-nya ke arah atas. Ini kayak biasanya. Nah, setelah itu kita bikin, mana sih daerah yang bisa mengcover keempat panah ini? Daerah 1, daerah 2, oke, Bu kasih panah gini ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3 atau 4. Oke. 1. Oke. 1 gugur. Siapa yang gugur? Ini memenuhi, ini memenuhi, ini memenuhi, ini memenuhi. Tapi ini enggak, karena kan dia batasnya ke arah bawah. Lah, ini kan di atasnya 1, ini kan di atasnya ini, maka enggak memenuhi, maka 1 gugur. Terus kita lihat 4 dulu, boleh 4. Nah, 4 memenuhi enggak? 4 4 gugur. Siapa yang gugur? Ada 2. Ini gugur, ini gugur. Karena 4 ini kan di atasnya garis semua. Maka yang gugur adalah yang saya panah kuning. Terus 3 ada yang gugur. Siapa yang gugur? Yang gugur 3 adalah yang ini. Nah, gitu. Maka nanti daerahnya adalah daerah penyelesaiannya ya, atau daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah 2. Maka nanti daerah 2 kita arsir, atau di HP-nya kita arsir. Nah, Nah, di HP-nya kita arsir. Ini kita arsir. Nah, ngarsirnya juga nggak boleh sembarang arsir. Tidak boleh melewati batas gitu, nggak boleh gini-gini, nggak boleh. Ini kan belandang, nggak boleh. Maka ngarsirnya nggak boleh melewati batas seperti gini. Nah, ini di HP-nya. Nah, ini di HP. Oke, di HP-nya ada di sini.
Nah, sekarang kita ingin menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi adalah dia pengen memaksimalkan keuntungan. Nah, satu buah baju 50.000, satu rok 80.000. Berarti fungsi tujuannya kan jadi gini nanti. Fx, Y, kasih warna lain ya. Fx, Y, tadi satu baju keuntungannya adalah berapa tadi? Kita tengok dulu. 50.000, satu rok 80.000. Berarti 50.000 kalikan banyaknya baju tambah 80.000 kalikan banyaknya rok. Nah, gitu. Terus, nah, fungsi tujuan tuh di sini. Ini kan ada titik-titik. Nah, ini namanya titik pojok. Jadi di daerah himpunan penyelesaian kan ada titik-titik pojok. Nah, yang kita pakai adalah titik-titik pojoknya. Tapi untuk titik pojok yang bagian ini kan belum tahu berapa koma berapa. Kalau ini kan udah tahu. Ini 0,30, ini 0,0, ini 30,0. Nah, yang Ibu panah ini kan belum tahu. Maka cara mencarinya adalah menggunakan pertemuan atau perpotongan dua garis, atau mencari titik potongnya dari dua garis gitu, perpotongan dua garis. Nah, caranya kayak SMP dulu. Berarti 2x plus y, nih ya, nih 60, ini kita temuin, tapi kita buat sama dengan 60. Kita temuin sama siapa? Jadi ini kita temuin sama ini. Nah, maka dapat ini ya, kita temuin 2 ini kita temuin 2x plus 3y sama dengan 90. Terus kita pakai eliminasi substitusi. Nah, ini kita mau menghilangkan siapa? Udah ada yang sama, menghilangkan x, berarti kita kurangi. Min ketemu 2x di sini kan minus 2x, berarti x-nya akan hilang. Terus minus ketemu plus, minus ketemu plus itu minus. Yang atas y, yang bawah jadi minus 3y. Berarti hasilnya adalah minus 2y. Minus 2y. Ya, 1 dikurangi 3, 2y. Terus tinggal 60 dikurangi 90. Berarti minus 30. Maka y-nya sama dengan minus 30 dibagi sama minus 2. Berarti y-nya sama dengan 15. Ini. Berarti y-nya sama dengan 15. Terus kita substitusi. Kita masukkan di sini misalnya ya, sini ya. Berarti 2x plus y-nya kita ganti 15 sama dengan 60. Berarti 2x sama dengan, nah, berarti 2x sama dengan 60 kita kurangin sama 15. Berarti 2x sama dengan berarti 2x sama dengan, sini Ibu kasih batas saja ya, ini ya, kita kasih batas ini. Berarti 2x sama dengan berapa? 45. Maka x nya sama dengan 45 per 2. Nggak apa-apa pecahan, nggak apa-apa, it's okay. Maka koordinat yang ada di sini itu x nya 45 per 2, koma y-nya 15, berarti koma 15. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan ngebuat fungsi tujuan. Nah, kita batasin. Tadi kan Ibu bilang fungsi tujuan itu ada di pojok-pojok. Nah, kita cek mulai dari pojok yang dulu nih, 0,0. Nih pojokan yang ini dulu, yang ini. Pojoknya kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, kita cari pojokan yang pertama dulu.
pojokan yang pertama yang ini ya misalnya ya. Oke, titiknya adalah 0,0. Maka di sini kita ganti sama F 0,0 dikurung sama dengan, berarti ini 50.000, X-nya kita ganti 0, tambah 80.000, Y-nya kita ganti 0. Berarti dapat sama dengan 0. Oke, minimum dong, dia nggak punya pendapatan tapi nggak punya utang. 0. Terus titik yang kedua. Misalnya yang ini kita masukkan. Berarti 30,0. Masukkan di sini. Berarti F 30,0. Berarti sama dengan 50.000 kalikan 30 tambah 80.000 kalikan sama 0. Nah, hasilnya berapa? 80.000 kali 0 kan 0, berarti hasilnya 5 kali 3 150. Berarti 1.500.000. Benar ya, 1.500.000. Terus titik yang ketiga yang mana? Yang ini dulu boleh, yang ini. Berarti 0,30. Nah, kita masukkan di sini. Berarti 0,30. Kebalikannya ya. Maka 50.000 kita kali 0 gantian. Terus yang 80.000 kita kali sama 30 gantian. Maka dapat 2.400.000. Oke. Terus titik yang keempat, titik pojok yang keempat. Titik yang keempat tadi ini dapat berapa nih? 45 per 2,15. Berarti ini kita isi sama 45 per 2,15. Pecahan enggak apa-apa. Berarti gini ngitungnya. 50.000 kali 45 per 2 tambah 80.000 kalikan 15. Oke, berapa yang ini ya? Berarti sama dengan 50 dibagi 2 kan 25. Terus 45 kali, berarti tinggal 45 kita kaliin sama 25.000 ya. Oke, 1.125.000 ditambah, terus yang 80.000 kita kaliin sama 15, 1.200.000. Oke, berarti sama dengan berapa ini? 2.325.000. Nah, habis itu kan titik-titik pojoknya tadi kan udah ada 4 nih, yang warna kuning ada 4. Ini kan udah ketemu 4-4-nya. Nah, cari, karena pertanyaan tadi yang pendapatan yang paling keuntungan maksimum, berarti cari yang paling gede. Mana sih yang paling gede? Antara 0, 1,5, 2.400.000 sama 2,3. Yang paling gede berarti yang 2,4. Maka di sini kita bisa nyimpulin ya, keuntungan maksimum sama dengan keuntungan maksimum berarti sama dengan berapa? 2.400.000. Nah, ini jawabannya. Nah, didapat dari 2.400.000 itu apa? Yang ini kan, yang ini. 2.400.000 kan yang ini. Nih ya. Dengan apa ini? Oh, dengan X tadi apa? Dengan X-nya sebanyak berapa? 0, Y-nya sebanyak 30. Kan 0,30 ini. Ya, ini kan 0,30. Nah, 0 itu artinya berarti dia nggak memproduksi atau yang nggak bikin baju, tapi dia bikin rok. Nah, gitu. Berarti dia banyaknya baju dengan 0 baju dan 30 rok.
dengan 0 baju dan 30 rok. Nggak apa-apa 0 baju, berarti dia nggak produksi baju, ya nggak apa-apa. Selama dia ternyata nggak produksi baju, dia produksi rok doang, ternyata dapat untung maksimum, ya nggak apa-apa kan. Nah, maka yang kita cari kan keuntungan maksimum. Maka dia produksinya ternyata rok doang, dengan 30 rok dia akan dapetin untung yang maksimum ternyata, dengan 0 baju dan 30 rok. Oke, nah ini jawabannya ya. Oke. Nah, semoga bisa dipahami. Oke, sekian ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.